ketemu lagi nih sama saya sebagai moderator pada acara Curgabar Mados, curhat gaul bareng mahasiswa dan dosen. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Nah, kira-kira apa aja sih kendala selama kuliah online buat temen-temen? Kendala? 3 Kak. Kesiangan, ketiduran, dan ketinggalan. Ya, kalau kesiangan kan pasti ketiduran, dan kalau ketiduran pasti ketinggalan. Kendalanya kalau pas kuliah online tuh yang pasti yang pertama jaringan. Itu biasanya kalau udah rumah tuh ya ampun males banget. Terus yang kedua itu ke-distract sama orang-orang rumah yang rame. Kalau nggak gitu ada tamu, itu yang bikin nggak fokus sama kelas sih. Apa ya, kadang-kadang sih ngantuk. Terus kalau misalnya udah bosan sama kuliah, distract deh sama HP. Terus kadang-kadang juga dipanggil sih. Apa aja sih yang dibutuhin selama kuliah online buat temen-temen? Apa ya yang dibutuhin? Mungkin perkuliahan yang menyenangkan, soalnya ini kan online, jadi biar nggak pusing. Kalau ngomongin kebutuhan sama pandemi ini, yang pasti buku referensi ya, karena kita kan nggak ketemu dosen secara langsung. Jadi kita perlu banyak baca, tapi kadang-kadang juga itu buku referensi itu susah banget buat kita dapetin gitu. Kayaknya yang dibutuhin saat kuliah online seperti ini itu manajemen waktu deh, biar nggak keteteran tugas sana sini. Nah, kalau aku tanya nih, kira-kira temen-temen ini bakal dapat IP berapa ya di semester ini? Berharapnya sih 4 ya, doain ya. Nggak tahu sih, yang pasti berusaha yang terbaik untuk hasil yang terbaik. Bismillah 4. Bismillah lebih tinggi dari IPK kemarin aja sih. Targetku 3,9. Bismillah, semoga 4. 3,9 deh. Insya Allah bisa lebih baik dari semester sebelumnya. Bisa dong bagi tipsnya supaya fokus selama kuliah online. Menurut teman-teman kayak gimana sih? Tips kuliah online dari aku, pastikan tempat belajar kamu nyaman, terutama saat di rumah, karena biasanya banyak terjadi gangguan distraksi ketika di rumah. Oleh karena itu, kalian bisa membuat senyaman mungkin ruangan kalian agar bisa fokus ketika kelas online. Tips dari aku, mandi dulu sebelum kelas. Terus pas kelas jangan sambil rebahan, tapi fokus mendengarkan. Dan jangan lupa kasih self reward buat dirimu. Kalau tips dari aku yaitu bikin reminder mengenai jadwal perkuliahan dan daftar pengumpulan tugas. Selain itu juga tetap jaga kesehatan. Hai, balik lagi nih sama aku di acara Curgabar Mados. Nah, kemarin pada tahu kan tanggapan dari teman-teman mahasiswa? Sekarang saatnya kalian tahu tanggapan dari para dosen. Saat ini aku udah bersama ibu dosen tercinta yaitu Ibu Mutmainah SKM MKes. Yuk langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi di acara Curgabar Mados. Nah, saat ini saya sudah bersama kedatangan juga ibu dosen tercinta kami yang terhormat Ibu Mutmainah SKM MKes. Silakan disapa Bu teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Sabtu-Sabtu ceria ini ya, wajah-wajahnya Sabtu. Ya Sabtu kan ya ini ya. Karena sejak pandemi nggak ada hari Sabtu, hari Minggu ya. Oke, silakan dilanjut. Oke, itu tadi teman-teman. Kita udah kedatangan tamu penting ya sebagai narasumber pada siang hari ini. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu ada pertanyaan untuk Ibu Mutmainah. Yang pertama yaitu apa aja sih Bu tantangan dosen nih saat mengajar perkuliahan secara daring, dan kalau bisa disebutkan gimana itu tipsnya Bu, seperti itu. Silakan Bu. Oke, terima kasih banyak Dina ya. Jadi terkait dengan tantangannya ya sejak pandemi, saya boleh izin sharing ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dicek ya di sini. Kita bahas yang sebelum pandemi ya. Jadi teman-teman bisa kelihatan ya sebenarnya tantangannya itu ketika sebelum pandemi maupun sesudah pandemi itu sama aja ya. Jadi ada aja mahasiswa yang ketiduran, kesiangan, datang terlambat, itu ada aja. Dan bahkan kita tahu bahwa di sini ya, ini kalau teman-teman kuliah offline ini bisa dilihat
Ada yang sampai lupa kalau hari ini nggak ada, diganti hari Sabtu, padahal dia pagi-pagi sudah datang. Itu tantangannya pas offline. Nah, kalau online apa? Jadi beberapa mahasiswa itu off cam ya, teman-teman bisa cek ya. Jadi sedikit banget yang on cam, padahal teman-teman tahu bahwa kita biasanya menawarkan ke mahasiswa maunya lewat Zoom atau Google Meet yang sekiranya paket kuotanya nggak berat. Tapi ya itu tadi ya, ternyata teman-teman ada beberapa yang tetap off cam ya. Contohnya kayak gini, misalnya kegiatan kelompok ini ya, kasihan juga ya pas kegiatan teman-teman yang kelompokan ini tetap off cam. Jadi pas saya masuk di kelompoknya ini waktu itu breakout room ya, itu saya SS itu ada yang semuanya on, ada yang salah satu atau salah dua, bahkan ada yang off cam semua. Nah ini tantangannya ya, karena ketika kita itu melihat mahasiswa sedang off cam, kita nggak tahu ekspresi mahasiswa itu memperhatikan kita atau enggak, ya kan? Kita nggak tahu kondisinya mahasiswa itu dalam kondisi sehat atau enggak. Terus dari segi interaksi ya, seperti ini kalau teman-teman ini pasti ini kan on cam semua ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa tahu senyumnya teman-teman, kesehatannya teman-teman, kemudian kita bisa tahu feedbacknya teman-teman setelah setelah memahami atau mendengarkan paparan dari dosennya. Jadi kita itu kayak dua arah meskipun di media online. Nah seperti itu. Nah tipsnya apa? Akhirnya ya pastinya ada beberapa hal, misalnya saya panggil ya. Jadi ketika teman-teman yang off cam itu biasanya, ayo siapa yang off cam saya tanya, atau yang presenternya silakan bertanya kepada yang off cam. Nah itu pada on cam semua, padahal awalnya dia alasannya paket datanya paket datanya nggak ada bu, sinyalnya lola bu, apalah kayak gitu ya, padahal itu alasannya ya. Tapi pas ada pertanyaan seperti itu, ada arahan, silakan ditanya ke teman-temannya yang lagi presenter, yang jadi presenter itu nanya ke temennya yang lagi off cam, pada on cam semua. Nah itu tipsnya ya. Nah habis itu ini juga ya, jadi kita juga mengembangkan quiz online atau game online yang mungkin teman-teman juga pernah juga saya kasih juga ya. Jadi presenter atau kelompok yang melakukan presentasi di hari itu saya minta kadang juga membuat quiz online ya, untuk tahu bahwa teman-teman yang lainnya itu memperhatikan atau enggak. Tapi ada juga yang tidak hanya presenternya, tapi dosennya pun juga kita selalu menyempatkan bagaimana caranya materi itu diberikan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan perkuliahan. Jadi H-2 atau H-1. Supaya apa? Supaya mahasiswa bisa membaca terlebih dahulu. Jadi pas kita bertemu melalui online itu hanya hal-hal yang sekiranya teman-teman tidak paham, seperti itu. Nah, jadi bisa banyak banget ya media yang sekiranya teman-teman bisa gunakan ya, baik itu dosen maupun mahasiswa. Nah, ini contoh ya media quiz online ya yang dirancang oleh mahasiswa. Nah, jadi interaktif sekali ya. Jadi intinya banyak banget yang kita bisa lakukan, baik itu oleh dosennya maupun mahasiswanya, ketika perkuliahan itu dilakukan secara online. Asalkan itu tadi harus ada saling toleransi, harus ada saling memahami bahwa dosennya juga berjuang, mahasiswanya juga berjuang. Jadi sama-sama berusaha untuk kreatif ya. Jadi ketika mengerjakan tugas, teman-teman juga kreatif. Dosennya pun juga seperti itu ya, ketika dosennya itu berusaha gimana caranya materi itu tersampaikan dengan baik, pasti dosen meng-create sebuah metode atau media yang memudahkan mahasiswa dan pastinya sesuai kapasitas dosennya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham, sebenarnya dosen pun juga nggak masalah ketika teman-teman bertanyanya di luar forum perkuliahan online. Intinya sih seperti itu. Baik, terima kasih Bu Muti. Jadi bisa teman-teman tahu juga ya semuanya, kita sebagai mahasiswa juga harus ngasih feedback yang sama sesuai dengan dosen yang udah diupayakan untuk kita gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana sih Bu menurut Ibu Muti sebagai dosen
mengenai kebutuhan dosen dan kapasitas dosen itu seperti apa? Terima kasih, Dina. Jadi kalau kebutuhan dosen yang jelas dikaitkan dengan tugas utama dosen ya, yaitu tridharma. Jadi dosen itu melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tapi tugas utamanya dosen itu gimana caranya mahasiswa itu bisa memahami apa yang disampaikan. Yang kedua ya terkait dengan soft skill-nya ya, karakter building-nya. Jadi kami itu kan brandingnya UNER itu kan excellent with morality ya, excellent tapi without morality juga apa ya istilahnya, nggak jadi smart lagi ya, kan kita juga smart university juga. Jadi harapannya semua mahasiswa itu selain dia punya hard skill yang bagus, tapi dari segi soft skillnya misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan bersosialisasi, empati, leadership, teamwork. Jadi kayak tugas seperti ini meskipun teman-teman sendiri-sendiri ya di masing-masing rumahnya yang dari Sabang sampai Merauke kan pastinya satu kelas, tapi gimana caranya kalian melakukan tugas kelompok juga nggak jauh beda ketika kalian offline. Nah itu kan juga selain kalian mengaplikasikan dari muatan materi yang sudah diajarkan, teman-teman juga bagaimana caranya mengerjakan secara teamwork gitu ya. Jadi soft skill-nya pun juga menjadi tanggung jawab dosen juga. Jadi kebutuhan dosen ya akhirnya ya harus mengasah ya. Jadi kalau kami itu ada pelatihan AA Pekerti. Jadi sebelum jadi dosen itu ada pelatihan AA Pekerti yang diselenggarakan oleh pimpinan ya, oleh rektorat. Habis itu ada berbagai pelatihan untuk bagaimana merancang metode dan media pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, kemudian kuis yang secara online. Pokoknya semua pelatihan yang sekiranya itu dibutuhkan oleh dosen untuk meningkatkan kapasitasnya itu harus dikejar ya. Jadi baik itu yang bayar maupun nggak bayar, baik itu dapat sertifikat maupun tidak ada sertifikat. Kadang kan ada pelatihan yang istilahnya kita dapat kesempatan itu tuh alhamdulillah ya free. Jadi nggak usah memperhitungkan dapat sertifikat atau enggak. Jadi ya pokoknya intinya kita yang harus proaktif ya sebagai dosen. Nah nanti mungkin teman-teman punya cita-cita sebagai dosen karena setiap perkembangan itu berbeda ya kebutuhannya, pengennya mahasiswa itu seperti apa. Bisa jadi besok itu teman-teman itu sudah bosen dengan iptek, kayaknya kangen banget ya dengan kita yang surat menyurat, kangen banget dengan game-game yang secara offline yang jongrok-jongrokan, tali, tahu kan ya game-game yang tradisional itu. Kadang itu kayak balik lagi gitu loh tren itu. Sama ketika jilbab itu kan juga gitu ya. Dulu zaman saya jilbab-jilbab sing norak-norak dengan berbagai motif itu dikira taplak meja. Nah sekarang balik lagi kan trennya jilbab yang banyak motif-motifnya. Jadi baju-bajunya teman-teman, jilbab-jilbabnya teman-teman ya disimpan aja ya, nggak usah dibuang atau dikasihkan orang kalau itu masih bagus. Bisa jadi anaknya teman-teman juga trennya balik lagi gitu ya. Sama ketika di proses pembelajaran pun kita harus menyesuaikan kebutuhan mahasiswa. Jadi based on mahasiswa ya. Jadi pengennya mahasiswa itu apa, yang lagi ngetren apa. Kemudian current isu yang dikaitkan dengan kapasitas atau kompetensi seorang mahasiswa Kesmas itu apa. Jadi kita itu lebih banyak belajar tentang isu-isu yang lagi trending topik itu apa. Jadi pada saat ini kan pandemi terkait dengan COVID, pasti pembahasannya ya kita kaitkan dengan misalnya kalau kita belajar komunikasi kesehatan, pesan kesehatan apa sih yang pas kita gunakan di saat pandemi, yang penting, yang belum ada, yang belum terpikirkan oleh pemerintah kita, sehingga kepatuhan prokes itu lebih patuh, semua masyarakat itu taat. Nah jadi itu kan yang masih trending topik ya saat ini ya di masa pandemi seperti ini. Jadi intinya teman-teman, dosen maupun mahasiswa di dalam meningkatkan kapasitasnya itu ya butuh sebuah upaya aktif untuk bertanya ke mahasiswa. Jadi saya juga belajar dari mahasiswa. Jadi intinya saya sendiri bagi meningkatkan kapasitasnya juga belajar dengan teman-teman mahasiswa ya. Jadi dia kok bisa ya bikin animasi, saya belajar bikin animasi sama mahasiswa. Kok bisa ya bikin video, edit video itu caranya gimana. Jadi intinya kita itu belajar bersama ya, bukan saya lebih pintar daripada teman-teman. Enggak juga, karena dengan kecanggihan teknologi itu bisa jadi teman-teman tuh lebih paham daripada saya ya gitu ya. Jadi benar-benar kalian manfaatkan banget tentang akses atau kemudahan teknologi.
Baik Bu Mukti, jadi kita harus benar-benar memanfaatkan kecanggihan teknologi yang bisa kita dapatkan sekarang. Jangan membuang-buang kesempatan itu tadi ya. Lanjut Bu Mukti ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan yang sedikit dikepoin sama seluruh mahasiswa. Jadi gimana sih Bu strategi dosen biar waktu mengajar itu bisa menghilangkan atau tidak membuat mahasiswa itu cepat bosan gitu Bu? Ya, terima kasih. Jadi sama ya tadi terkait dengan tips terkait dengan kendala atau tantangannya tadi ya. Jadi strateginya sama ya, tadi bisanya teman-teman dikasih kuis, kemudian mempersiapkan diri saya sebagai dosen supaya meskipun kelihatan capek atau mungkin kelihatan sebel sama anak-anak saya atau jengkel, itu jangan sampai ke bawah ya. Jadi sama ketika kadang kan teman-teman mahasiswa itu, kemarin kan saya juga lihat video, kadang disuruh waktunya kita kuliah disuruh sama orang tua, nah kayak gitu kan. Jadi intinya ketika kita di rumah emang ada pekerjaan-pekerjaan domestik itu yang akhirnya seringkali itu bertabrakan. Misalnya Bu, gimana nih Bu, saya antara menuruti tugasnya sebagai anak karena orang tua saya mendadak nyuruh saya, atau saya harus kuliah dulu. Nah sama ketika dosen pun juga seperti itu. Jadi seringkali kita juga kan semua dosen hampir semuanya juga ada tambahan status utamanya ya kalau ibu ya. Jadi dosen yang perempuan ini status tambahan yang utama adalah seorang ibu. Kalau bapak-bapak ya pasti ada juga. Jadi gimana caranya semuanya itu tersiapkan dengan baik ya. Jadi jangan sampai ada yang dikorbankan. Sama ketika kalian sebagai anak pun juga seperti itu. Jadi jangan sampai kalian merasa kok ada yang dikorbankan ya, jadinya nanti orang tua tersakiti. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap fokus. Dosen pun juga supaya mahasiswanya fokus, kan dosennya pun juga harus fokus ya. Kalian tahu nggak bedanya ketika dosennya itu nyambi dengan rapat lain, habis itu dengan wajah yang nggak fokus, cepet-cepetan ngajarnya? Pernah nggak ngalami seperti itu? Atau udah Bu, biasa aja pokoknya saya dengarkan? Kalian juga mengidentifikasi nggak? Sekarang saya tanya. Coba Devina coba. Iya sih Bu, kan banyak biasa dosen ngajar sambil ada rapat gitu Bu. Jadi waktunya tuh kayak terbagi-bagi gitu, kadang fokus, kadang nggak fokus. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Pernah nggak mengalami? Kadang kan mahasiswa juga suka kepoin ya. Kadang kan ada juga yang observer sejati ya, istilahnya kayak ini dosennya ini dari segi penampilan kayak apa ya istilahnya, atau baru bangun atau habis masak atau habis ini. Kadang kan mahasiswa juga kayaknya mengidentifikasi atau menganalisis ya kan ya. Nah dosen pun juga saat ini berusaha, meskipun di depan kamera kita itu juga diinstruksikan oleh pimpinan universitas, oleh siapapun ya. Kalau kita di dunia pengajaran berarti Wadik 1 ya, itu berusaha gimana caranya meskipun di rumah itu ojo sampai mahasiswa tuh tahu kita posisi dasteran gitu loh deh, meskipun aslinya itu dasteran gitu. Meskipun aslinya kita itu rempong dengan tugas domestik kita, kalau sebagai seorang ibu habis masak, habis ini kan pasti kucel ya, keringetan dan ngapa-ngapain lah, wis ketok lah pastinya. Nah gimana caranya mahasiswa memperhatikan kita kalau kita posisinya seperti itu? Kan ya pasti males ya, akhirnya off cam semua. Tapi yang lebih sakit hati lagi ketika dosennya wis maca, wis ayu, terus habis gitu istilahnya masak semua tugas domestik itu sudah diselesaikan, atau bahkan mungkin dipending dulu, istilahnya oh kuliah jam 7 nih, 6:30 udah siap-siap, udah mandi, udah wis pokoknya beresin semua meskipun ada yang dipending. Lah nilai mahasiswa dari 40 yang hadir tuh baru 5, padahal udah jam 7. Nah hal-hal yang seperti itu tuh akhirnya ya berusaha dosen itu tidak marah ya, karena di dunia yang saat ini ya, di era pandemi ini kita harus sama-sama saling mengerti ya. Bisa jadi teman-teman masih tidur, oke kita tunggu. Jadi intinya apa ya, jadinya kita itu terkait dengan tipsnya supaya teman-teman nggak bosen ya, kita berusaha untuk berpenampilan itu ya sebaik-baiknya ya, selayaknya kita kuliah offline. Kalau kita mau ke kampus kan pasti mandi dulu, make up dulu, pakai bajunya ya sama seperti kalian ini kan ya. Nah itu juga harusnya juga mahasiswa juga seperti itu. Jadi istilahnya kita sama-sama juga tampakkan penampilan kita yang terbaik gitu ya. Jadi
meskipun online pun cuma depan kamera, nggak tahu dosennya sudah mandi apa enggak, mahasiswanya sudah mandi apa enggak, tapi minimal teman-teman sudah berusaha untuk fokus juga, sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik juga. Jadi akhirnya ya dosen itu salah satunya penampilannya, metode media pembelajarannya supaya kreatif, inovatif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa itu seperti apa. Terus dosennya juga sering bertanya ya, termasuk dalam proses penugasan ya Del. Dalam proses penugasan pun juga tim dosen itu juga berusaha berdiskusi gimana caranya teman-teman itu tugasnya nggak sulit di era pandemi ini ya. Yang awalnya mungkin ini tugasnya harusnya individu ya kan, dijadikan tugas kelompok supaya ada muatan teamworknya. Oh, yang awalnya tugasnya berupa makalah mulai bab 1 sampai bab terakhir dibuat resume, ringkasan yang itu ada minimal katanya. Intinya kita berusaha gimana teman-teman itu secara kesehatan fisiknya juga nggak terlalu capek, dari segi kesehatan mentalnya nggak terlalu stres karena pasti ada tugas banyak ya dari dosen lain atau mata kuliah lain. Jadi semua dosen hampir seperti itu deh. Jadi saat ini semua dosen berpikir gimana teman-teman sharing knowledge dari dosen itu nyampe, teman-teman juga nggak sakit, tetap sehat, tetap berpikir positif, senang, have fun mengerjakan tugasnya karena tahu kompetensinya emang itu. Nah itu ya, jadi kita berusaha bagaimana caranya teman-teman tuh termudahkan, intinya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan ya, kalau misalnya ada jawaban saya yang misalnya kurang, misalnya perlu dikonfirmasi, silakan ya. Kita kan diskusi santai ya. Nah, itu teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi atau konsul lah, nggak apa-apa. Bu Muti mempersilahkan sekali. Atau mau dilanjut dulu kali ya sampai last question. Ntar baru kalian boleh tanya apapun itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Target dosen untuk mahasiswa itu seperti apa gitu, Bu? Dan mungkin target dosen sendiri sebagai dosen itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Terima kasih. Jadi target untuk mahasiswa, yang pasti mahasiswa mengerjakan tugas dengan maksimal, dengan totalitas, niat ya. Jadi kan ada tuh tugas-tugas mahasiswa itu ya mungkin niat banget untuk menguji kesabaran dosen ya. Jadi istilahnya sampai secara dibaca pun juga nggak enak aja. Jadi rapat wordnya itu, rapat kanan kirinya itu nggak nyambung, terus spasinya juga, terus banyak typonya, banyak ininya ya. Ya kalau pikirannya dosen yang berpikir positif, dan mudah-mudahan semua dosen berpikir positif ya, menguji kesabaran di era pandemi. Kalau tugasnya mahasiswa itu ada yang seperti itu. Ada aja kemarin tuh pas diperiksa itu ada banyak typo, ada banyak ini. Emang tugasnya individu sih ya. Habis itu selain tugas apa? Ujian ya pastinya ya. Jadi nilai ujiannya baik itu UTS, UAS atau nilai kuisnya itu banyak yang benar atau nilainya bagus. Jadi dosen itu sangat senang ketika semua mahasiswa itu nilainya 100. Hampir semua dosen itu pengennya mahasiswanya itu punya nilai yang paling bagus. Nah, tapi emang ada kalanya kita nggak adil ketika kita menyamaratakan semua mahasiswa. Makanya tapi ketika kita di kelas ya, online maupun offline, kita berusaha menyampaikan ya sesuai dengan porsinya ya. Jadi maksudnya sesuai porsinya itu kadang setiap mahasiswa itu kan ada kalanya dia itu secara di kelas itu dia nggak bisa nyambung. Tapi kalau pas dia pengen private, kalau zaman saya dulu ya masih offline, itu ada mahasiswa yang dia tuh suka itu di privatein gitu loh. Jadi datang ke ruangan baru paham. Karena porsinya mahasiswa kan beda-beda. Tapi itu lebih baik daripada dia diem dan hasilnya jeblok gitu loh. Paham? Dan dosen pun juga nggak masalah. Makanya seringkali kami sebagai dosen mesti bilang ketika ada pertanyaan itu di luar forum kelas, itu tolong tanya ke kami. Japri, nggak masalah. 24 jam itu HP dosen tuh mesti online. Tapi ya nggak tahu ya, orangnya kadang ngantuk ketiduran ya nggak dijawab, ya mohon maaf ya. Karena dosen itu ya seringkali sejak pandemi itu ya nggak ada libur, 24 jam HP-nya nyala terus. Tapi ketika belum dibalas itu jangan patah semangat ya. Tetap teman-teman tetap kontak Japri supaya dapat waktu untuk diskusi.
Jadi masalah nilai ya sudah paham targetnya dosen untuk mahasiswa, tugasnya juga harapannya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, terus komunikatif juga, mahasiswanya punya empati yang bagus, kemudian saling toleransi, saling menyemangati satu sama lain, karena kalian kan belum pernah ketemu secara offline ya, mungkin yang teman-teman yang Surabaya atau satu kabupaten kota meluangkan waktunya untuk bertemu secara offline, tapi rata-rata kan teman-teman belum ketemu ya, apalagi di FKM kan belum. Jadi ya itu tadi. Nah habis itu dari segi hard skill, soft skill itu yang benar-benar semuanya harus seimbang ya. Nah itu target untuk teman-teman sebagai mahasiswa. Kalau saya sebagai dosen ya sama ya, karena tadi Tridharma, saya targetnya gimana caranya teman-teman itu mendapatkan materi, kemudian hasilnya juga memuaskan, kemudian ketika saya survei biasanya di akhir perkuliahan saya akan nanya kesan setelah mengerjakan tugas ini seperti apa, memberatkan atau gimana, tapi jangan sampai kesannya saya pengennya tidak ada tugas langsung tiba-tiba nilainya bagus. Nah itu yang bahaya itu ya. Ada misalnya saya pernah baca itu saran saya tidak ada tugas, tidak ada ujian, nilainya langsung bagus. Nah itu berarti generasi suka makan mie instan ya, semuanya pengennya instan. Nah saya berharap yang di angkatan ini kalau dari lihat wajah-wajahnya penuh dengan asa asu yang luar biasa, bahkan mimpinya kalau lihat dari wajah-wajahnya luar biasa ya. Insya Allah di angkatan ini emang luar biasa kalau lihat dari tugas-tugasnya, dan setiap angkatan itu unik, dan semua angkatan ya semua mahasiswa ya di FKM ini luar biasa ketika dia memahami kompetensinya sebagai seorang mahasiswa Kesmas, karena benar-benar kan brandingnya miracle ya. Jadi kita bagaimana caranya membuat keajaiban mewarnai dunia, itu luar biasa itu ya. Kalau target sebagai dosen itu tadi ya, yang selain pendidikan, penelitian, pasti kita ada kegiatan penelitian setiap tahun, publikasi itu insya Allah kita gimana caranya menyempatkan diri untuk menulis artikel, karena kita ditarget untuk menulis artikel di jurnal internasional. Kemudian pengabdian masyarakat itu juga tugasnya dosen setiap tahun, jadi kita harus melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengaktualisasikan ilmu yang sudah kita dapatkan, tidak hanya secara teori. Jadi kita melibatkan masyarakat, gimana caranya ya, jadi kita meluangkan waktu sesuai dengan isunya, kebutuhannya di masyarakat, kita terjun langsung ke lapangan, masyarakat butuhnya apa, kemudian kita libatkan masyarakat terfasilitasi dan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan ya, sama seperti nanti kalau kalian mengikuti mata kuliah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang kita lakukan di kegiatan pengabdian masyarakat. Dan ketika masyarakat itu setelah kegiatannya selesai melanjutkan, nah itu target kita. Jadi sustainabilitas program atau keberlanjutan program itu tidak depend on kita sebagai dosen atau depend on dana yang diberikan oleh funding manapun. Jadi kalau misalnya masyarakat itu berkomitmen untuk melanjutkan program tanpa kita, berarti itu berhasil sesuai dengan target kita gitu ya, itu namanya sustainabilitas gitu ya. Oke, ada lagi? Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Nah, karena kita nggak kerasa udah masuk di sesi terakhir, jadi mungkin dari Bu Muti bisa memberikan semacam closing statement mungkin ya Bu, tentang harapan dari dosen untuk mahasiswa, untuk kami semua, dan untuk diri sendiri Bu, untuk Bu Muti sendiri sebagai dosen Bu, seperti apa gitu Bu. Terima kasih. Ya, closingnya apa ya istilahnya, ini bukan nasihat ya, tapi seringkali ini yang saya sampaikan ke semuanya, ke saya juga. Izin share screen lagi ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah perjuangan kita semua, dosen dan mahasiswa di era pandemi ini berjuang ya. Meskipun di era pandemi itu ya kita berjuang, tapi perjuangannya itu luar biasa karena kita dalam kondisi pandemi dan perkuliahan online. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, kalian harus mengkomunikasikan semuanya dengan keluarga. Jadi yang kalau mau kuliah jam 7 ya kalian komunikasikan, sehingga nanti di depan kamarnya atau di pintu kamar ditulisi, mohon jangan diganggu lagi kuliah, tapi ketika selesai kuliah ya dicabut ya.
Jangan tetep lagi drakor, lagi ngegame kalian nggak dicabut, nanti dikiranya kuliah kok dari pagi sampai sore, kan nggak mungkin ya. Kemudian komunikasi dengan kampus, teman atau dosen. Jadi saya berharap teman-teman punya yang namanya kelompok belajar. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak merasa sendiri. Jadi saling support, dan ketika ada yang nggak paham bisa ajak temennya atau dosennya untuk berdiskusi. Jadi jangan sampai teman-teman itu ngerasa sendirian. Kemudian buat jadwal rutin. Ya, jadwal rutin meskipun kalian itu di rumah, tapi jadwal rutin itu kalian tetap harus buat, biar kalian tahu mana sih tugas yang prioritas, mana kalian yang harus lakukan terlebih dahulu atau besok, atau bahkan nggak kalian lakukan tuh kalian jelas tahu ya. Dan jangan sampai ada yang namanya mahasiswa merasa ketinggalan Bu, karena ternyata saya baru tahu jadwal kuliahnya yang harusnya besok, saya tahunya hari ini. Nah itu kan bisa jadi dia nggak terlalu memperhatikan WA grup kelas, kan ada tuh yang mahasiswa yang seperti itu. Nah, kemudian di era pandemi ini harapan saya hobi dan kreativitas teman-teman itu kalian aktualisasikan. Jadi yang hobinya masak, yang hobinya nonton drakor ya boleh lah. Siapa tahu nanti kalian bisa membuat transkrip film drakor tapi versi Indonesia ya boleh. Jadi intinya hobi kreativitas kalian itu kalian asah sesuai kapasitas kalian, sesuai minat kalian. Berikutnya ya pasti kalian harus tetap semangat ya. Supaya apa? Supaya di depan kamera, baik itu nanti online, pas offline itu makin semangat. Karena semangat kalian itu sudah kalian pupuk sejak dini. Intinya saya berharap teman-teman tetap produktif, kontributif tanpa ada batas, tanpa ada ruang, tanpa ada waktu. Karena apa? Karena di sini kalian itu bisa punya kesempatan di berbagai ranah ya, karena dengan kecanggihan teknologi kalian bisa ikut conference online, webinar online, meningkatkan kapasitas kalian melalui online, bahkan sumber referensi pun bisa kalian dapatkan melalui online. Jadi nggak ada alasan, jangan menyalahkan virus corona ketika kalian Bu nggak bisa ke kampus, jadinya nggak bisa ke perpus, nggak bisa ke ruang baca dan lain-lain, padahal e-book itu banyak. Jadi e-book itu banyak di Google, itu banyak banget, apapun topiknya, yang penting kalian nyari dulu. Nah, jadi saat ini kita semua itu sedang diuji ya, jadi harapannya kita bisa melewati secara bersama-sama, tetap berpikir positif, tapi namun tetap realistis ya. Jadi ada orang yang terlalu positif, ya wes lah waktunya meninggal ya meninggal aja, itu sudah takdir. Akhirnya dia nggak pakai masker, kemudian nggak cuci tangan, langsung makan, nah terus habisnya nggak ganti baju setelah dari luar. Nah itu saking berpikir positifnya. Jadi berpikir positif namun tetap realistis, supaya apa ya, supaya kita tetap terjaga ya. Jadi supaya tetap bisa produktif, kontributif, dan berprestasi. Itu ya teman-teman ya. Jadi silakan manfaatkan waktu kalian secara optimal. Kalau bisa hari ini ketika kalian menjadi orang sukses, misalnya kalau semester 2 ya, Bu, saya nanti aja deh Bu mikir skripsinya. Nah, tapi ada kesempatan kalian untuk memikirkan topik skripsinya mulai sekarang. Dengan cara apa? Proaktif, kolaborasi dengan berbagai kegiatan dosen. Jadi nggak perlu nunggu semester akhir baru kalian berpikir kira-kira topik skripsi saya gimana ya. Jadi kalau masih remaja, kan banyak tuh pemuda-pemuda yang masih remaja yang sukses, yang omsetnya miliaran kan banyak ya. Nah, itu kenapa? Karena dia benar-benar memanfaatkan waktu mereka secara optimal. Jadi nggak mentang-mentang masih remaja, mati saya masih lama, padahal kita nggak tahu mati kita itu kapan. Akhirnya dia males-malesan lah, cita-citanya ya wis lah ala kadarnya, wis nerimo apa noe. Nah itu ya, jadi kalau bisa hari ini dilakukan, dan kalau bisa hari ini kalian itu bisa mengejar cita-cita kalian, nggak usah nunggu hari esok. Karena kita tahu bahwa orang yang kaya, orang yang smart adalah orang yang benar-benar memanfaatkan waktu, memanage waktunya itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Semua manusia di bumi ini tuh punya kesempatan yang sama, mempunyai waktu 24 jam sama waktunya. Jadi ya tergantung kita ya memanage waktunya seperti apa. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas ini, karena insya Allah tugas ini bermanfaat untuk semuanya. Dan alhamdulillah ya, branding UNER hebat itu luar biasa, karena mahasiswa yang masuk di UNER itu mahasiswa yang semuanya itu hebat ya.
Kemudian ini ada pesan ya dari sponsor, karena saya perwakilan Health Center Universitas Airlangga. Jadi ketika ada galau, stres dan lain-lain, jangan merasa sendiri ketika sungkan ngomong ke teman atau ngomong ke dosennya. Silakan hubungi Health Center Universitas Airlangga ya. Nomor HP-nya ini bisa kalian catat. Kemudian ada IG-nya dan ada emailnya. Insya Allah akan segera direspon ya. Jadi banyak banget mahasiswa yang pas pandemi ini banyak banget yang curhat masalah apapun, yang misalnya UKT, masalah orang tua yang di PHK sehingga minta keringanan UKT dan lain-lain. Jadi kita nggak bekerja sendiri ya ketika ada permasalahan seperti itu. Kita sampaikan ke Puspas ya, supaya kewenangan Pusmas untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang minta keringanan. Jadi intinya semua kendala, semua tantangan itu insya Allah ada solusinya ya teman-teman ya, asal teman-teman mau bercerita ke orang yang tepat ya. Itu pesannya. Supaya apa ya? Supaya nanti kalau misalnya teman-teman ceritanya pada, mohon maaf ya, kan ada beberapa remaja kita yang mungkin ceritanya pada orang yang belum benar. Nah itu kekhawatirannya seperti itu. Makanya di sini silakan teman-teman saling support ke hal yang baik ya. Kalau kita bilang fastabiqul khairat ya, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, dan teman-teman bisa saling menjaga satu sama lain, baik itu menjaga silaturahim, menjaga hati, menjaga emosi supaya kesehatan mentalnya nggak terganggu, imunitasnya juga baik, status kesehatannya baik. Nah itu yang harus kalian. Jadi jangan sampai teman-teman, Bu kita angkatan COVID, Bu angkatan Corona gitu ya. Loh kenapa kok bisa gitu? Jadi akhirnya menjadi alasan nilainya yang nggak terlalu bagus, menjadi alasan nggak terlalu paham Bu karena online. Jadi jangan membuat alasan karena online, karena pandemi, karena ada virus corona jadi nggak maksimal. Itu bukan alasan ya, karena dengan kecanggihan teknologi ini kita tetap bisa berkontribusi, tetap bisa proaktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Itu dari saya. Terima kasih. Baik Bu Muti, terima kasih kembali. Nah teman-teman, dari semua poin yang udah dijelaskan oleh Bu Muti, mungkin ada nih kalian yang mau menyampaikan pendapat, atau bertanya, atau memberikan saran, mungkin sangat boleh sekali ya Bu. Dipersilakan teman-teman, silakan. Ya, silakan, mungkin saran buat dosen juga nggak masalah ya, mumpung saya juga ada di sini. Barangkali teman-teman ada masukan, Bu, jadi cara ngajarnya nggak boleh kayak gini Bu, kayak gimana penampilannya Bu, jangan pakai jilbab itu aja, mungkin mau request jilbab warna-warni, bunga-bunga juga boleh ya. Jadi silakan, mungkin masukan dari teman-teman untuk dosen itu nggak harus untuk saya ya, untuk semua dosen. Jadi kira-kira apa sih yang kalian harapkan untuk dosen, dan masukan apa untuk dosen supaya dosennya pun juga bisa lebih baik gitu. Silakan satu-satu aja, nggak masalah deh Dina. Harapan satu-satu ini teman-teman. Oh iya Bu, mungkin dari saya dulu ya, saya mulai dulu nih teman-teman. Mungkin saya itu sih Bu agak berharap dosen kalau mau meninggalkan room itu mungkin bisa dihubungi dulu. Kadang ada beberapa dosen tuh Bu yang benar tadi kata Bu Muti, kendalanya itu seperti double device, rapat atau lagi mengisi seminar, kemudian kayak lupa kembali gitu Bu. Akhirnya kita juga bingung mau keluar nanti masuk di record, mau stay di situ ntar takutnya mengganggu, seperti itu sih Bu. Baik, terima kasih banyak. Jadi intinya mengkonfirmasi ya Dina ya, apakah perkuliahan itu sudah selesai atau belum, ketika lift itu benar-benar lift sudah selesai perkuliahan atau bagaimana gitu Dina ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Sama kalau itu Bu, kalau maksudnya untuk izin saya mau isi webinar dulu gitu, terus habis oh iya Bu, tapi nggak balik-balik gitu Bu, kayak kita gantung bingung harus gimana gitu sih Bu, lebih tepatnya. Berat ya kalau orang digantung itu ya, gak cuma rindu ya, tapi digantung pun juga berat. Jadi tolong yang statusnya masih digantung tolong diperjelas ya. Oke baik, yang senyum-senyum kayaknya ini kelihatan, atau mungkin yang cowok ini yang suka menggantung ini statusnya ini. Oke silakan. Akan mungkin ada lagi ya, ini kayaknya setiap mahasiswa perlu menyampaikan ini saran buat dosennya ya, supaya seimbang ya. Pasti maunya teman-teman mahasiswa supaya dosennya juga mengevaluasi ya, supaya dosennya pun juga ada proses perbaikan. Jadi
Jadi yang melakukan continue improvement itu tidak hanya mahasiswa, dosen pun juga harus melakukan perbaikan. Oke, silakan. Silakan. Oh ya, Karisma. Mungkin dari saya izin masuk nih Bu. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri untuk Ibu, untuk mendorong semangat mahasiswa sendiri Ibu, kadang tuh kan dosen tuh bertanya menyatakan pertanyaan seperti itu ya Bu. Tapi dari kami itu kadang tuh mau jawab takut Ibu, karena takut disalahkan seperti itu. Nah, mungkin dari dosen bisa menyatakan statement salah nggak apa-apa. Nah, kalau udah ada salah nggak apa-apa gitu, kita tuh langsung lega gitu Bu. Jadi kita nggak takut untuk berpendapat seperti itu. Nah, yang kedua tuh kadang tuh kita pas mau tanya, kadang tuh dibalik tanyai dulu Bu. Jadi kita takut mau tanya. Nah, mungkin dari dosen tersebut bisa menjawab pertanyaan kita atau memberi kita kelonggaran. Kalau gimana sih kalau menurut pendapat kalian salah nggak apa-apa kok, kayak gitu sih. Mungkin dari saya itu aja Ibu. Oke, baik, terima kasih Dek Karisma ya. Jadi itu ya, jadi intinya harus ada istilahnya kesempatan bertanya ya, kemudian kesempatan juga untuk dosennya menjawab ya, supaya tidak terlalu fokus sama mahasiswa pertanyaannya, atau mungkin yang bertanya mahasiswa terus dibalikin. Jadi intinya harapannya seimbang dan tidak ada ewo pekewo atau mahasiswa merasa bersalah ketika jawabannya itu salah ya. Kalau sebagai PJMK harapannya seperti apa? Mungkin kan beberapa dari sini kan ada yang PJMK kan ya, PJMK dari mata kuliah manapun, mungkin ada masukan ketika menghubungi dosen, mengatur jadwal atau gimana. Silakan. Izin masuk ya Bu. Saya kan salah satu PJMK. Nah, itu kadang untuk balas membalasnya itu sudah oke, cuman kadang balasannya tuh singkat gitu Bu. Jadi kadang saya tanya 2 pertanyaan, saya bingung kadang itu yang dijawab tuh pertanyaan yang mana, yang ini atau yang itu gitu. Terus kan kalau misalnya saya mau tanyakan lagi tuh kayak kadang tuh sungkan gitu. Saya udah nanya tapi jawabannya iya, apa itu artinya dua-duanya iya atau gimana gitu sih. Jadi dosennya tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan gitu ya. Jadi harus ada kejelasan pertanyaan gitu ya di negara ya. Iya Ibu. Soalnya takutnya kan kadang salah paham nanti udah disampaikan ke teman-teman gitu Bu. Terus di negara pas dosennya menjawab salah satu atau bahkan tidak ada pertanyaan yang dijawab dosen, apa yang mahasiswa lakukan biasanya? Tanya lagi kan ya? Iya, saya coba tanya lagi, cuman di hari yang beda gitu Bu biasanya. Iya. Yang penting kalian tidak berhipotesa ya. Intinya kan ada tuh mahasiswa yang ketika dosennya nggak jawab-jawab, kok dibaca kok gitu kan. Akhirnya mutung. Ada yang misalnya dosennya mungkin dari kata-katanya mungkin ada yang kurang berkenan. Itu mungkin pas dosennya pas lagi jam-jamnya sibuk atau gimana ya, mohon maaf ya. Intinya kita semua itu jangan sampai diambil hati gitu loh di era sekarang ini, karena jangan sampai kita stres ya intinya ya. Jadi hati kita itu terlalu sempit banget ya, hati kita itu kan kecil ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini masuk di hati, di pikiran, di bawah alam sadar sampai terbawa mimpi, itu eman banget ya. Jadi tetap harus profesional. Ada lagi kendala PJMK yang bisa kasih masukan juga untuk dosennya? Mungkin pernah mengalami apa dan pengennya apa, ada? Karisma aman ya sebagai PJ? Ini Ibu. Nggak jelas tugasnya. Alhamdulillah kalau selama ini jelas sih Ibu, sama alhamdulillah kalau Komkes sendiri tuh kayak dosennya tuh gercep-gercep gitu kalau balas chat. Saya seneng banget soalnya mendapat keluhan teman-teman yang lain tuh kayak itu sih Bu, kayak banyak yang belum dijawab atau tugasnya kurang jelas seperti itu Ibu. Tapi mungkin kadang itu yang dikagetkan itu kayak berubah-berubah gitu Bu, kayak deadline-nya misalnya kayak misalnya hari ini deadline tugas hari ini tanggal ini ya, nah nanti dosennya tiba-tiba majuin kayak gitu Bu kadang-kadang. Jadi kayak tapi kalau mundurin nggak masalah ya, yang jadi masalah ketika deadline-nya dimajukan gitu ya. Iya benar Ibu. Jadi kayak perubahan informasi yang terlalu cepat seperti itu Bu, yang susah kita untuk informasikan ke teman-teman karena
kadang itu juga ada matkul lain itu yang tiba-tiba pagi-pagi itu jamnya diganti sekarang ya, PHL hari ini juga. Nah itu kayak kadang-kadang kita belum bangun semua Ibu, jadi PJMK-nya tuh ada yang menelpon teman-teman, jadi kasihan seperti itu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya intinya sesuatu yang mendadak ya, tiba-tiba, kecuali kalau cinta ya, cinta datang tiba-tiba, emang nalurinya seperti itu ya, sunatullahnya seperti itu. Tapi kalau kuliah tiba-tiba semuanya pada masih tidur, itu yang masalah. Atau mungkin tiba-tiba jamnya perkuliahan atau tugas deadline-nya yang harusnya tanggal sekian dimajukan, itu yang masalah ya. Tapi yang nggak masalah kan ketika mungkin ada kendala mahasiswa sehingga mahasiswa minta kelonggaran waktu dan akhirnya dosen menyetujui kelonggaran waktu. Itu teman-teman seneng atau mungkin ada yang kecewa ya, karena kelompok kan ada beberapa kelompok yang saking rajinnya, ada nggak sih kayak gitu ya karakter mahasiswa sekarang itu, tiwas aku lembur, tiwas aku ikut, tiwas tewas dia di akhirnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu apa ya istilahnya ngersula atau merasa tidak ada yang sia-sia, intinya seperti itu ya. Jadi ketika kalian sudah selesai duluan dan akhirnya tugas kalian itu dimundurkan, itu malah ada kesempatan, kalau itu mahasiswanya tetap berpikir positif ya, ada kesempatan kalian untuk membaca ulang atau memperbaiki. Oh jadinya mundur ya Pak, jadinya mundur ya Bu, oke alhamdulillah, jadi kita baca lagi tugas kita bareng-bareng, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa di submit ulang, intinya gitu ya. Jadi jangan sampai ada hal yang sekiranya merasa sia-sia, merasa kecewa, merasa kemarin lembur ngapain, ternyata tugasnya mundur. Atau bahkan kalau dulu ya pas offline itu ada beberapa dosen, pokoknya setiap hari ada kuis ya, habis itu pas nggak ada kuis, tiwas belajar, ternyata nggak ada kuis. Nah itu ada yang kayak gitu dulu itu deh. Jadi intinya itu lucu pokoknya ya. Padahal kebiasaan belajar itu harusnya setiap hari ya, nggak harus ada kuis maupun tidak ada kuis. Terus ada juga yang lagi presentasi, kan ada yang bikin kuis, ada yang enggak ya. Nah yang nggak bikin kuis itu kadang disalahin juga. Tiwas memperhatikan yang presentasi, ternyata nggak ada kuis. Padahal tugas memperhatikan teman yang presentasi itu juga kewajiban, karena kan kemampuan komunikasi itu kan tidak hanya berbicara ya, tapi mendengarkan. Nah itu yang teman-teman harus garis bawahi. Jadi jangan sampai orangnya ada yang presentasi atau orang berbicara di depan kalian nggak memperhatikan. Kalian pun kan juga akan baper ya ketika kalian ngomong tapi nggak diperhatikan, ya nggak? Ya gitu ya, jadi teman-teman harus saling support. Oke gitu ya Adik Karisma ya. Oke, ada lagi masukan status sebagai PJMK ada di sini. Mario bukan PJMK ya Dek ya? Enggak ya, dia masih makmum. Terus Devina PJMK? Bukan Bu. Oke, Nafisa? Iya Ibu. PJMK? Gimana Dek? Ada keluhan masukan? Ini PJMK itu karena effortnya luar biasa ya, mengatur schedule. Ini manajer kelas di suatu mata kuliah tertentu ini PJMK ini. Gimana Dek? Saya sendiri itu masalahnya tuh itu sih, dosennya sering ngaret. Dan itu hampir semua di satu matkul itu semua dosennya kayak gitu. Dan itu kayak ngaret itu maksudnya lama gitu, maksudnya semua mahasiswanya sudah join Zoom tapi beliaunya belum hadir gitu kah? Iya, yang terakhir itu 1 jam baru. Tapi udah kamu hubungin nggak? Sudah Ibu, itu H-1 itu saya hubungi, terus habis itu nanti pagi kan kelasnya itu pas siang. Terus itu pagi itu saya hubungi lagi, terus nanti jam 1 pas itu saya ingatkan kalau teman-teman itu sudah ada di Zoom. Iya. Terus kemarin itu alasannya katanya dosennya lupa kalau hari itu ada kuliah gitu, dikirain masih besok. Ya, jadi terkait dengan pengaretan yang dilakukan oleh dosen ya, saya bukan membenarkan atau membela atau gimana ya, mohon maaf. Tapi yang jelas, kenapa sih dosen itu kok sampai lupa? Kenapa kok dosen itu sampai ngaret? Itu insya Allah pasti ada alasannya. Karena kan teman-teman tahu sendiri ya, tugas dosen itu tidak hanya mengajar, itu yang harus digarisbawahi. Tugas dosen itu lebih dari itu. Kalau misalnya dosennya KPS, kemudian pimpinan, itu seringkali itu banyak banget agenda yang itu
apa ya, seringkali itu over schedule ya, jadi terlalu banyak schedule terus nabrak-nabrak padahal sudah ada janji dengan mahasiswa tapi ternyata tiba-tiba dipanggil pimpinan. Nah itu kan ya mohon teman-teman maklumin ya. Terus belum lagi misalnya dosen biasa pun ya, kayak saya kan bukan apa deh, bukan pimpinan ya, tapi seringkali ketika terjadi pengaretan atau apa istilahnya dosen itu terlambat, itu seringkali ya karena ada tabrakan jadwal yang itu sifatnya mendadak. Intinya itu seperti itu. Atau mungkin kalaupun lupa ya mungkin karena ya over schedule itu ya. Jadi akhirnya diminta untuk ditugasi pada saat itu juga, datanya hari ini mood misalnya kayak gitu kan otomatis harus ngerjain ya. Intinya sih seperti itu. Tapi ya itu tadi lah, jangan sampai dimasukin di hati. Intinya kembali lagi ya, jadi jangan sampai ada baper-baperan, kok gini sih. Ya udah, kasih waktu 1 jam ketika dosennya belum masuk, ada kesempatan kalian berdiskusi bareng, mengakrabkan. Kan masih semester 2 kan, belum pernah ketemu secara offline ya. Ayo kita bikin acara game secara online. Jadi buat suasana kelas itu semenarik mungkin, sehidup mungkin meskipun dosennya belum datang. Iku buat tugasnya konten, buat tugasnya PJMK silakan. Atau mungkin belajar bareng, ada yang share screen. Ayo kita belajar nih, karena isunya Kesmas saat ini tuh apa ya di era pandemi. Jadi bisa baca bareng, bisa saling berargumen. Oh ya menurut pendapat saya itu seperti ini. Atau yang lagi current isu saat ini itu ada penutupan atau penyekatan antara Madura dan mana di Surabaya. Nah itu kan kalian pasti denger lah, viral banget ya video-videonya. Nah itu kan bisa kalian juga sebagai diskusi. Jadi diskusinya pun juga hidup ya, terus kalian bisa akrab. Jadi jangan sampai kalian itu malah diem aja, terus sembunyi diem aja, terus nggak ngapa-ngapain, terus malah ketiduran, malah ini. Nah itu malah kalian jadikan kesempatan kalian mengakrabkan diri. Jadi hidupkan kelas kalian meskipun itu kondisinya online. Ayo kita topiknya harusnya hari ini itu tentang kalau misalnya di Kompas kan ada FGD ya. FGD, ayo kita bahas ya, FGD itu kayak apa sih, barang apa sih, kepanjangannya apa, harusnya berapa sih pesertanya, kendalanya biasanya apa. Nah itu cari di Google Scholar, ada banyak berbagai riset dengan teknik pengumpulan datanya FGD. Nah itu kalian bisa belajar bareng. Intinya banyak cara yang itu bisa hidupkan kelas kalian. Jadi jangan saling menyalahkan, ini gara-gara dosennya kayak jangan ya, misalnya dosen ya kan ada tuh mahasiswa yang ngaretnya juga dosennya mau selesai baru join, kan ada tuh yang kayak gitu ya. Itu dosennya juga nggak menyalahkan mahasiswa. Intinya kita itu di dalam kondisi seperti ini kalau bisa kita nggak boleh saling menyalahkan. Intinya seperti itu. Kita harus saling toleransi, berpikir positif, intinya seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan sebenarnya, asal kita bisa memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya dan dengan skenario kegiatan yang bermanfaat. Intinya seperti itu ya. Gitu ya Dik Nafisa ya, semangat. Semester depan PJMK lagi atau sudah kapok? Sepertinya mau mengundurkan diri saja. Oke, mengundurkan diri ya, arisan ya, berarti dapat bonus gaji ini ya. Oke, terima kasih Dik Nafisa. Oke, ada lagi teman-teman yang mau kasih masukan untuk dosennya? Siapa yang belum kasih masukan ini? Devina? Ada? Lupa? Mari. Kalau saya Bu, mungkin tentang kendala jaringan kan Bu, apalagi itu di daerah pedalaman ya Bu, di Toraja. Toraja ya? Iya, nah makanya kan kadang di Toraja tuh sering mati lampu Bu. Nah listrik mati ya, bukan lampunya kan, listrik mati. Iya listrik. Kalau lampu ya kamu matiin ya mati. Iya listriknya tuh padam Bu. Jadi kalau listriknya padam jadi otomatis jaringan sama apa semuanya itu hilang Bu. Jadi ya, karena kamu pakai wifi ya. Biarpun pakai data ya Bu, kadang susah gitu ngakses jaringan. Nah harus ke kota lagi gitu Bu. Maksudnya kita tuh zoom ke naik mobil terus di mobil tuh zoom lagi Bu gitu sih. Kayak lebih effort banget gitu Bu. Terus itu sih Bu, mau minta aja kayak dikasih maklum toleransi gitu Bu. Kalau misalnya ujian kayak UAS gini kan ya Bu, mau UAS jadi kayak deg-degan terus tiap malam doa, pagi bangun doa gitu. Supaya jaringan aman ya, karena itu alam ya, maksudnya kita nggak bisa mengontrol. Iya.
itu juga semuanya ngalami ya masalah sinyal. Jadi kalau saya boleh kasih tips, 1 jam sebelumnya, ini bagi teman-teman mahasiswa yang di pedalaman, 1 jam sebelumnya kalian harus pastikan sekarang kondisi kalian itu ada pada sinyal yang baik, dan harus ada punya kemungkinan terburuk. Kalau pas ujian itu yang utama ya. Kalau misalnya pas proses perkuliahan seperti ini kan kalian bisa izin ya. Tapi kalau pas UAS itu kan ada deadline ya, ada timeline yang harus kalian upload pada saat jam tertentu. Jadi kalian harus berpikir, oh sekiranya kalau wifi atau listrik saya mati di rumah, otomatis saya nggak bisa pakai data. Otomatis ya lah stabilnya ketika saya keluar aja dari rumah. Maksudnya yang tadi disampaikan oleh Devina ya, maksudnya keluar dari rumah itu keluar dari rumah ya, karena kalau susah jaringan. Nah itu yang harus 1 jam sebelumnya ya, supaya apa ya, supaya aman. Jangan sampai nyalain listriknya, oh karena listrik saya padam Bu, dan lain-lain. Nah kalau misalnya pada saat rumahnya itu aman, maksudnya rumah aman, dia pakai wifi, tapi ketika listrik padam itu paket data, bantuan paket data dari kementerian kan juga ada ya, itu masih bisa digunakan. Tapi seringkali ada beberapa kendala ketika rumahnya itu nggak support dengan provider yang ada di HP-nya. Nah itu yang sangat dipikirkan itu ya. Jadi tolong kalian persiapkan 1 jam sebelumnya itu ya, Devina dan kawan-kawan mungkin yang rumahnya mungkin mewah ya, dekat sawah atau apalagi ya, dekat pegunungan atau dekat ini, itu yang saya juga sering kok deh kayak gitu. Kalau pas saya pulang kampung itu karena desa suami saya itu di lereng gunung ya, di salah satu kabupaten di Jawa Timur, itu ya kayak hibernasi ya, karena nggak bisa dihubungi, nggak bisa ditelepon, nggak ada sinyal. Tapi alhamdulillah sekarang udah pasang wifi-nya pun itu kadang ngadat-ngadat juga. Jadi ya yang namanya ya di desa ya, tapi ya itu namanya dinamika lah. Wes yang penting disyukuri aja. Oke, semangat. Oke, ada lagi? Mungkin Ulfa Bu belum menyampaikan PJ soalnya Bu. Ulfa Bu. Ulfa mana? Ya, Ulfa gimana Ulfa? Jangan di hati aja. Ya, oke. Aku izin masuk Bu. Kan nyambung dari tadi yang permasalahannya Devina ya, yang waktu ujian atau UTS gitu berkendala. Nah, pengalaman saya waktu semester 2 UTS kemarin, ada teman saya yang terkendala. Jadi selesai UTS itu jam 8 atau jam 9, nah dia baru bisa ngerjain di luar jam itu. Nah kebetulan kan ngerjainnya itu kayak download soal kan, udah ada download soal, udah mengerjakan. Terus saya tanya ke dosen, tapi nggak ada balasan gitu Bu sampai sekarang. Jadi kan kayak gantung gitu loh, dia anaknya UTS-nya kemarin masuk apa enggak gitu. Kalau misal nggak masuk kan mohon dosennya itu bilang lah, kamu ngerjain ulang atau bagaimana gitu. Jadi sampai ya menjawab apa yang ditanyakan supaya nggak bertanya-tanya atau berhipotesis yang lain ya. Ya mungkin ini juga pesan ya buat Bapak Ibu dosen, karena video ini akan ditonton oleh mahasiswa maupun dosen. Jadi terima kasih banyak masukannya. Jadi sesibuk apapun dosennya ya, kalau boleh saya garis bawahi ya, harapannya mahasiswa ketika WA itu dibalas ya. Apapun pertanyaannya ya, asal pertanyaan tidak menyinggung aja ya, pertanyaan yang berkaitan dengan akademisi ya. Itu ya. Jadi misalnya terkait dengan kejelasan tugas, kejelasan soal ujiannya itu sudah sampai apa belum, terupload, tersubmit dengan baik, nah itu ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya emang belum dibalas. Kadang seringkali ketika dosennya sibuk itu numpuk deh, WA itu numpuk. Kadang merasa ingetnya dosen itu sudah dibalas atau sudah dibaca. Nah karena ya itu tadi ya, terkait dengan dosen itu karena tugasnya 1 dos ya, gajinya jangan dibilang lah ya, nanti dibilang nggak ikhlas ya, gajinya insya Allah berkah ya. Jadi jangan diterusin kepanjangannya ya, kerjaannya dosen tuh bener-bener banyak. Jadi mohon maaf ketika balasan WA itu lambat atau bahkan tidak dibalas. Jadi harapan kami mahasiswanya nggak apa-apa, proaktif aja, WA lagi. Jadi seringkali itu tertumpuk deh. Jadi kalau misalnya dosennya sibuk, WA group itu banyak, sampai kadang itu ribuan chat. Nah seringkali yang mungkin teman-teman mahasiswa, jangan kan mahasiswa
sambil berdoa ya, sambil berdoa. Jadi sebelum kalian WA itu berdoa juga, semoga Bapak Ibu dosen membalas WA saya. Jadi jangan asal WA gitu. Dan yang paling penting jamnya. Nah ini ya yang penting itu ya, jamnya. Jadi seringkali mungkin karena sok-sok pandemi gitu, kayaknya dosen nggak ada waktu jam istirahat deh pas pandemi ya. Ya emang bener 24 jam itu nyala, tapi seringkali ada mahasiswa yang dini hari pun juga WA ya, dan nanya gitu loh. Terus ada mahasiswa yang pengen konsul, Bu, kira-kira bisa nggak Bu kalau sekarang, jamnya sekarang, dan lain-lain, terus nggak ada kata mohon maaf, dan lain-lain. Jadi ini, kita itu sebagai dosen sebenarnya nggak pengen bener-bener kalian hargai, itu enggak. Tapi kita pengen mempelajari kalian untuk berkomunikasi dengan baik sesuai dengan etikanya, intinya seperti itu. Jadi ketika kalian keluar dari yang namanya FKM UNER, ketika kalian bekerja, kalian itu sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat atau tata bahasa yang baik, benar, dan sopan. Intinya seperti itu. Ya, jadi bukan berarti kita kalau pas kita mengingatkan ya bukan marah ya, tapi mengingatkan untuk kalian itu ya Bu dosen dengan sopan dan lain-lain, itu supaya melatih kalian dari segi komunikasi secara tulisan itu baik, sopan gitu. Dan jadi ketika kalian lulus, ketika kalian bekerja dengan stakeholder manapun, itu kebiasaannya seperti itu. Jadi ada rasa empatinya, ada rasa sopannya, ada rasa, kan kelihatan ya tata tulisan itu, apalagi bahasa tulisan itu kadang ya membohongi juga ya. Jadi dikira marah-marah padahal bukan marah-marah. Nah itu kan, nah itu jadi ada apa ya, mutual understandingnya ketika kita pakai bahasa lesan seperti ini dengan bahasa tulisan itu beda. Makanya sebaik mungkin teman-teman juga mengatur tata bahasanya itu, baik itu lesan maupun ini seperti itu. Jadi intinya tetap semangat ya adik-adik, adik mahasiswa ya. Ini bukan adik-adik mahasiswa ya, sebenarnya anak-anak ya, saya sok muda aja ya ini ya. Karena saya kan udah ibu ya. Oke, silakan. Siapa lagi yang belum berpendapat ini? Mario ini. Mario Ibu. Kenapa putus nyambung? Keluar kenapa Dek Mario? Aslinya mana Mario ini? Ini motivator ini Pak Mario ini. Motivator terkenal ya enggak? Masih off. Nya masih off. Belum Kayaknya lagi mengetik Bu. Dia kayaknya lagi puasa atau jamnya lagi loh. Gimana nih? Oh, sehat ya? Asli mana ya Mario ya? Asli mana dia? Maaf nggak bisa on mic, kenapa? Oke, masukannya ditulis di chat deh. Ada masukan buat dosen nggak deh? Dia mungkin lagi sehariawan atau lagi puasa nggak ngomong ya. Karena udah janji sama siapa ya hari ini dihukum nggak bisa ngomong karena dia lagi belajar untuk bahan UAS-nya ya. Jadi kalau ngomong itu buyar ingatan. Bisa jadi loh, ada loh kayak gitu. Saya dulu waktu pas mahasiswa S1 itu kan ya ada beberapa kuliah itu kan yang harus menghafal ya nih ya, kayak farmasi, terus apa mana ya, anatomi, mikrobiologi, itu kan harus hafalan ya. Jadi ketika momentum saya itu harus belajar menghafal, itu saya sedikit ngomong. Karena ketika saya banyak ngomong, cerewet, hafalan itu hilang. Sama ketika penghafal Al-Quran, coba kalian cek itu yang penghafal Al-Quran. Banyak ngomong nggak? Nggak kan? Mungkin punya teman-teman atau saudara yang penghafal Al-Quran kan nggak banyak ngomong ya. Jadi beliaunya ngomong ya pada saat diperlukan dan itu inti-intinya aja, nggak cerewet kayak saya ya. Jadi kesimpulannya saya belum menjadi penghafal Al-Quran. Gitu ya. Ya gitulah deh, pokoknya intinya kalau orang yang karena apa ya, gaya belajar itu beda-beda ya. Ada yang istilahnya ya itu sukanya ya fokus, ketika belajar itu nggak boleh diganggu, nah kan beda-beda. Tapi ada yang kinestetik ya, kinestetik itu belajarnya itu sambil jalan-jalan ya, beda ya. Ada yang belajarnya sambil dengerin musik ya, ada yang belajarnya kalau dengerin musik itu tambah yang dihafal musiknya ya, bukan apa yang bacaannya. Atau sambil belajar sambil nonton film pun juga ada. Bu, saya termotivasi ketika nonton drakor, jadi kayaknya masuk gitu Bu. Yang apa? Maksudnya isi cerita drakornya apa isi materi yang dibaca? Nah itu yang harus ditanyakan ya.
gitu ya. Jadi apapun gaya belajar kalian itu silakan teman-teman yang tahu kan kalian ya kapasitas kalian. Yang penting kalian semangat dan kalian tahu kalian harus ngapain, kewajiban kalian untuk orang tua kalian, kewajiban kalian sebagai mahasiswa untuk menjaga alma mater, untuk belajar, untuk berprestasi, dan untuk orang tua pun juga tahu kewajibannya seberapa. Ya, itu ya. Gimana Mario? Ada chat masukannya Mario? Gak ada kayaknya ya. Berarti Mario alhamdulillah aman ya Dek ya. Aman Dek? Aman? Anggukkan kepala kalau aman, kalau enggak. Ini kayak kita bahasa kata gesture. Ya, kan ada bahasa yang disebutkan dengan gesture. Jadi kalau aman mengganggu, kalau enggak ya. Jauh ini insya Allah aman. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sepertinya sudah mungkin ya Bu ya, karena sudah rata nih semuanya Bu. Oke, alhamdulillah ya. Iya Bu. Ya teman-teman. Iya. Dan nggak kerasa juga nih teman-teman dan Bu Muti kita udah masuk di akhir acara dari Curhat Gaul bareng mahasiswa dan dosen. Saya dan teman-teman mahasiswa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Muti karena ketersediaannya Ibu dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Curga Barmados kali ini Bu. Terima kasih banyak Ibu. Kalian juga narasumber saya juga. Terima kasih juga. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana Pips? Pasti seru, menarik, dan bermanfaat kan semua topik yang ada di Curga Barmados. Sayang banget kita harus berpisah sampai sini. Jangan dilupakan, pandemi bukanlah penghalang untuk kita selalu produktif, kreatif, dan inovatif. Bye-bye, see you!